Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, aduh. Oke, beres. Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di channel Haddad. Selamat datang kembali di channel Akbar Motovlog. Jadi kali ini gue baru balik les, sekalian ngevlog juga. Tapi kali ini cuacanya tidak mendukung karena hujan. Ya udah 2 hari ini hujan. Oh bentar, gue lupa ngancingin, lupa ngecantolin helm. Ngecantolin helm. Apa itu namanya, ngunci helm. Aduh. Selesai. So guys, jadi di video ini gue mau nggak enak ya gue di video ini saya mau minta maaf, soalnya udah lama banget udah nggak ngevlog, nggak bikin video review atau video motovlog. Sorry banget, soalnya beberapa bulan ke belakang itu sibuk sama sekolah. Soalnya saya masih sekolah, masih di SMA, masih kelas 2, jadi ya pasti lebih mentingin sekolah daripada ngevlog. Jadi mohon maaf sekali buat kalian yang nunggu video dari saya, mohon maaf. Dan dengan gantinya kali ini saya mau ngebahas salah satu topik yang mungkin topik ini jadi salah satu faktor penting buat para rider di Indonesia. Jadi topik kali ini adalah tentang tentang klakson aftermarket atau klakson yang bukan standar dari pabrikannya. Ya, jadi kali ini ngebahas tentang klakson. Kenapa gue ngebahas tentang klakson? Soalnya sedikit cerita dulu. Bang, gue mau pernah mengalami kecelakaan gara-gara basis motor gue kan ini CB, nggak kenceng gitu ya suara knalpotnya, jadi terkadang nggak kedengeran sama yang namanya supir angkot. Apalagi supir angkot kalau misalkan belok ke kanan, kadang ada yang pakai sein, kadang enggak, kadang ada yang ngelihat dulu kaca spion, kadang enggak. Nah, jadi waktu itu dipepet tuh sama angkot, dipepet ke kanan. Saya ngehindar ke kanan, di kanan ada mobil apa saja, jeder, saya jatuh. Untungnya si pemilik mobil tahu yang salah bukan saya. Jadi ya saya langsung pulang aja, langsung istirahat gitu. Jadi saya ngasih tahu tentang klakson aftermarket ini soalnya mau memberikan opini saya. Menurut saya klakson itu penting ya, apalagi kalau misalkan klakson kalian udah mati atau misalkan suaranya udah nggak kedengeran, lebih baik diganti aja. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat zaman sekarang, orang rider itu lebih memilih klakson mobil dibanding klakson orisinilnya. Tapi ada juga yang masih memilih klakson orisinilnya. Tapi yang saya lihat gitu ya,
banyak yang udah ganti. Kayak misalkan kayak pakai klakson, maaf ya saya nyebutin merek, aduh. Kayak misalkan Hella, Bose, atau misalkan Toa, bukan klakson sih, itu apa sih, Rino ya atau apa itu ya, itulah pokoknya Toa lah gitu. Nah kayak gitu. Apalagi mungkin yang suka touring pasti ya dia pasti ganti klakson, bukan pasti sih, kebanyakan ganti klakson pakai Toa yang ada sirenenya kayak gitu. Menurut gue bagus kalau misalkan dipakainya positif. Kayak misalkan kalau gue nih ya pakai klakson ini sekarang ya gini tes bunyinya. Nah ini kalau gue pakai klakson ini karena ya takut kejadian lagi yang kejadian angkot yang tadi itu kecelakaan. Ya saya mah apa ya, jaga-jaga aja sih, lebih baik mencegah daripada mengobati kembali gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan dipakainya hal positif ya it's okay. Tapi ada juga sih ya yang tidak bertanggung jawab ngeganti klakson, kayak misalkan kayak pakai suara maaf nih ya, pakai suara anjing kayak gitu. Kan itu bisa ngagetin orang juga, bahaya. Apalagi kalau misalkan di jalan raya gini ada ibu-ibu di depan misalkan kan ya, saya ngelakson ya, suara klakson saya suara anjing kan, dia pasti ngehindar si ibu-ibu itu, takut ada anjing di belakang, ngehindar ke kiri. Kalau misalkan di kirinya kosong sih nggak apa-apa, kalau misalkan di kiri ada mobil si ibu-ibu itu nggak ngeliat kan jadi bahaya gitu. Jadi ya bijak sih ya, gimana orangnya bijak dalam melakukan segala hal. Ya minimal kita berpikir 2 kali dulu sebelum melakukan hal tersebut. Ya menurut saya klakson aftermarket itu oke, asalkan tidak digunakan ya, dengan hal yang negatif, ya gitulah, tidak digunakan dengan hal-hal negatif, dan juga harus berguna bagi dia, yang pasti menjaga keselamatan dia. Apalagi yang basic mesinnya nggak kedengeran, basic knalpotnya nggak kedengeran ya, hampir nggak kedengeran mesinnya. Kayak misalkan CB, motor fiction agak kedengeran, R15 kayak gitu sih. Kalau misalkan kayak Verza, kayak Tiger kayak gitu, kayaknya sih dengan mengandalkan, kalau gue sih ya, kalau saya nih ya, mengandalkan knalpot standarnya juga di gas-gas gerung, kalau bahasa sini mah gerung-gerungnya bisa sih, bisa menghindari angkot-angkot yang kayak nyeleneh kayak gitu. Menurut saya gitu sih ya. Ya yang penting apa yang kalian modif di motor kalian bisa bermanfaat buat kalian. Bukan hanya sekedar aksesoris belakang, tapi harus ada manfaatnya juga, dan ya menghindari kalian dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Mungkin saya kasih kesimpulannya aja. Kesimpulannya menurut saya, kalau misalkan kalian mau ganti klakson, pakai klakson aftermarket boleh. Tapi kalau misalkan budget kalian kurang memadai, ya jangan maksain. Soalnya pakai klakson standar juga udah cukup. Hanya saja biasanya ya, tapi bisik amat, biasanya, tapi tidak seperti itu. Biasanya gue jadi lupa lagi mau ngomong apa sih, men. Aduh, gue lupa. Oh ya, biasanya ada beberapa supir angkot yang meremehkan klakson motor. Cuman motor, nanti juga minggir. Padahal kalau misalkan motor itu nanggung,
itu bisa berdampaknya buruk. Jadi gitu. Kesimpulannya gitu. Terus tambahan lagi, kalau misalkan memang ada budget sama misalkan kerasa sama kalian, klakson pakai klakson standar nggak dirauin sama pengendara mobil, ya boleh lah ganti klakson pakai klakson aftermarket, tapi ya yang sewajarnya, nggak kayak pakai klakson suara anjing kayak gitu. Soalnya ya apa ya, gak baik juga sih, gak baik juga. Dan buat apa juga, kan niatnya juga menghindari kita dari hal-hal yang buruk kayak dihiraukan oleh sopir mobil yang tidak memakai sen pada saat berbelok atau tidak melihat efek-efeknya saat berbelok. Ngomong-ngomong ini banjir tuh ya, banjir di daerah nih, di depan PT KHTEX, banjir setiap tahun langganan. Bentar, aduh, gue lap dulu, takutnya berembun. Banjir ya, balik lagi ke topik gitu ya. Menurut gue semuanya gitu aja. Buat kalian yang udah subscribe gua, thank you for watching, thank you buat subscribe-nya. Terus buat kalian yang udah nonton video ini, thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin gue pengen dulu, mau ngematiin kerja dulu. Jangan lupa nonton video-video gue yang berikutnya, karena setelah video ini ada opini-opini gue tentang berbagai hal yang ada di motor. Ya, thank you for watching guys. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time guys.